Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ilmu yang harus mendatangi dirimu, tapi kamu yang harus berusaha mencari dan menjemputnya. Artinya bahwa ilmu tidak akan mungkin kita miliki hanya dengan duduk berdiam diri, tetapi ilmu harus diraih melalui usaha, perjuangan, dan pengorbanan. Berjumpa lagi bersama sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP. Memasuki volume ke-44, kita melanjutkan pembahasan soal-soal persamaan kuadrat, yang mana soal-soal materi ini tahun-tahun sebelumnya tidak muncul dalam ujian nasional maupun ujian sekolah, karena pada waktu itu yang diujikan adalah irisan antara kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Di channel ini kita sajikan soal-soal itu untuk menyiapkan kalian menghadapi ujian sekolah tahun ini. Maka siapkan pikiran, hati, dan diri untuk fokus dan hadir mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya jika belum, agar kalian mendapatkan notifikasi dari tayangan-tayangan video kami yang terbaru. Selanjutnya, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP, volume yang ke-44, lanjutan dari materi persamaan kuadrat. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal nomor 25.7. Salah satu akar dari persamaan AX kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0 adalah 3. Nilai A adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Salah satu akar dari persamaan adalah 3. Artinya 3 itu adalah salah satu di antara nilai X dari akar persamaan kuadrat AX kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3 kita substitusikan ke dalam persamaan kuadrat, yaitu nilai X kita ganti dengan 3. Maka kita dapatkan bentuk yang ekivalen, yaitu A dikali 3 dikuadratkan dikurangi 5 dikali 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Setiap bertemu huruf X diganti dengan 3. Ekivalen dengan 9A dikurangi 15 dikurangi 3 sama dengan 0. Ekivalen dengan 9A dikurangi 18 sama dengan 0. Negatif 18 kita pindah ruas menjadi positif 18. Maka nilai A adalah 18 dibagi 9, yaitu 2. Jawaban yang benar adalah C. Berikutnya soal nomor 25.8. Jika nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 9x plus P sama dengan 0 adalah 153,
maka nilai P adalah titik, titik, titik. Penyelesaian diskriminan. Kita tulis dulu persamaannya 3x kuadrat min 9x plus P sama dengan 0. Jelas A adalah 3, yaitu koefisien X kuadrat. B adalah negatif 9, yaitu koefisien dari X. Dan C sama dengan P, yaitu konstanta. Kita tulis rumus diskriminan karena kata kuncinya adalah diskriminan sama dengan 153. Diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC dan telah diketahui nilainya yaitu 153. Nilai-nilai yang sudah diketahui yaitu A, B, dan C kita substitusikan ke dalam rumus diskriminan. B-nya adalah negatif 9, kita kuadratkan, dikurangi 4AC, A-nya adalah 3, C-nya adalah P. Negatif 9 dikuadratkan adalah positif 81, negatif 4 dikali 3 adalah negatif 12, dikali P hasilnya negatif 12P. Sama dengan 153 tetap. Kemudian kita pindah 81 ke ruas kanan menjadi min. Ekuivalen dengan negatif 12P sama dengan positif 72. Sehingga P sama dengan 72 dibagi negatif 12. Hasilnya sama dengan negatif 6. Jadi nilai P adalah negatif 6. Jawaban yang benar adalah option B. Kita lanjutkan soal nomor 25.9. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3/2 dan negatif 2 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian akar-akar artinya bahwa X1 adalah 3/2 dan X2-nya adalah negatif 2 dari persamaan kuadrat yang dimaksud. Ketika kita akan menyusun persamaan kuadrat yang telah diketahui akar-akarnya yaitu X1 dan X2, maka kita gunakan rumus X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Kemudian nilai X1 yaitu 3/2 dan nilai X2 negatif 2 kita substitusikan ke dalam rumus yang kita punya. Yaitu X dikurangi X1 adalah 3/2, kita tulis min 3/2. Dikali X dikurangi X2 dikurangi negatif 2 berarti sama dengan ditambah 2. Setelah itu tanda kurung kita buka dengan mengalihkan suku-suku yang ada di dalamnya. Hasilnya X kuadrat adalah hasil kali X dikali X. Kemudian plus 2X adalah X dikali positif 2. Negatif 3/2X adalah negatif 3/2 dikali X. Dan negatif 3 adalah negatif 3/2 dikali 2 atau dikali 2/1. Hasilnya negatif 6/2 sama artinya negatif 3. Nah, untuk memudahkan menyederhanakan, ini kita kalikan dengan 2 karena memuat pecahan dengan penyebut 2. Satu-satunya pecahan adalah negatif 3/2. Kita kalikan 2, hasilnya X kuadrat dikali 2 adalah 2X kuadrat. Plus 2X dikali 2 adalah plus 4X. Negatif 3/2X dikali 2 atau 2/1
adalah negatif 3X dan negatif 3 dikali 2 adalah negatif 6. 0 dikali 2 tetap 0. 4X min 3X adalah suku sejenis, kita sederhanakan menjadi 2X kuadrat plus 1X atau cukup ditulis X dikurangi 6 sama dengan 0. Inilah persamaan yang dimaksud bahwa akar-akarnya adalah 3/2 dan negatif 2. Jawaban yang benar adalah A. Berikutnya soal nomor 25.10. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Pernyataan berikut yang benar adalah titik. A. Jumlah akar-akarnya sama dengan negatif 5/3. B. Hasil kali akar-akarnya sama dengan 2. C. Memiliki diskriminan sama dengan negatif 47. D. Memiliki 2 akar kembar. Penyelesaian. Kita tulis dulu persamaan kuadratnya. 3x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Jelas nilai A yaitu koefisien x kuadrat adalah 3. Nilai B koefisien x adalah negatif 5. Dan nilai C konstanta adalah 6. Kemudian kita periksa pernyataan dari A, B, C, dan D. Kita mulai dari A. Jumlah akar-akarnya sama dengan negatif 5/3. Kita misalkan bahwa akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2 dan bentuk 3x kuadrat min 5x plus 6 ini kita pandang sebagai bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka jumlah akar-akarnya yaitu X1 ditambah X2 dirumuskan sebagai lawan B per A. B adalah negatif 5, berarti lawannya adalah positif 5 per A-nya 3. Kita substitusikan, hasilnya 5/3. Tidak sama dengan pernyataan option A. Artinya bahwa pernyataan option A adalah salah. B. Hasil kali akar-akarnya sama dengan 2. Kalau jumlah akar-akarnya dirumuskan min B per A, maka untuk hasil kali akar-akarnya yaitu X1 dikali X2 dirumuskan C per A. C-nya 6, A-nya 3. Tinggal kita substitusikan, 6/3 adalah 2. Hasilnya sama dengan pernyataan B, artinya pernyataan B adalah benar. Untuk pernyataan C, memiliki diskriminan sama dengan negatif 47. Diskriminan dirumuskan sebagai D sama dengan B kuadrat min 4AC. Untuk B-nya adalah negatif 5, maka B kuadrat berarti negatif 5 dikuadratkan. Dikurangi 4 dikali A dikali C, maka dikurangi 4 dikali A-nya adalah 3, C-nya 6. Kemudian kita hitung hasilnya. Negatif 5 kuadrat adalah positif 25. Kemudian min 4 kali 3 min 12. Min 12 dikali 6 min 72. 25 dikurangi 72 sama dengan negatif 47. Sama dengan pernyataan C. Berarti C adalah pernyataan yang benar. Terakhir adalah pernyataan D, memiliki 2 akar kembar. Nah, di sini kita harus ingat sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Yang pertama, bahwa suatu persamaan kuadrat
memiliki akar kembar dalam arti mempunyai dua akar real kembar jika nilai diskriminan sama dengan 0. Yang kedua, suatu persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda atau berlainan jika diskriminannya lebih dari 0 atau positif. Dan yang ketiga, suatu persamaan kuadrat tidak memiliki akar real atau istilah lainnya akar-akarnya imajiner jika nilai diskriminannya kurang dari 0 atau negatif. Nah, dari perolehan C bahwa diskriminan dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0, hasilnya adalah negatif 47. Nah, karena diskriminannya negatif berarti tidak memiliki akar real. Dengan demikian, D adalah pernyataan yang salah. Jawaban yang benar adalah option B dan option C. Ini adalah soal pilihan ganda kompleks, berarti B dan C kita pilih semua. Bagaimana? Paham? Oke, satu soal lagi. Soal pemecahan masalah. Nomor 25.11. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang, lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya. Jika luas tanah 300 meter persegi, keliling tanah itu adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, perhatikan dengan seksama. Di sini diketahui lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya. Lebarnya bergantung pada nilai panjang. Berarti panjang harus sebagai patokan, maka panjang harus kita misalkan terlebih dahulu. Di serial sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mengubah suatu kalimat narasi atau kalimat verbal menjadi kalimat atau model matematika. Berarti yang kita misalkan terlebih dahulu adalah panjangnya karena lebarnya bergantung pada nilai panjang. Kita misalkan panjang adalah X meter, lebarnya 5 kurang dari panjangnya. Berarti lebarnya adalah X dikurangi 5. Nah, di sini kata kuncinya adalah luas tanah 300 meter persegi. Berarti kita gunakan rumus luas persegi panjang karena tanahnya berbentuk persegi panjang. Kata kunci luas kita gunakan, luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 300. Dan sudah kita misalkan panjangnya adalah X dan lebarnya X min 5. Kita gantikan pada nilai P dan nilai L. Kita tulis X adalah nilai P, kemudian dikali X min 5 adalah nilai L. Sama dengan 300 adalah luasnya. Kita buka dengan kurung distributif. X dikali X kuadrat, X dikali min 5. Min 5X sama dengan 300. 300 kita pindah ke ruas kiri agar menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. 300 pindah menjadi min. Nah, sekarang sudah kita dapatkan model matematika dari permasalahan dalam soal, yaitu X kuadrat min 5X min 300 sama dengan 0. Nah, dari model matematika ini kita pecahkan bersama. Mari kita identifikasi dulu. Nilai A adalah 1, yaitu koefisien X kuadrat yang tidak ditulis. Nilai B negatif 5 dan nilai C adalah negatif 300. Kita gunakan rumus ABC karena pemfaktoran sudah. Dan rumus ABC ini bisa digunakan untuk mengerjakan segala model soal persamaan kuadrat. Tapi kalau pemfaktoran itu hanya soal-soal tertentu yang bisa difaktorkan.
ada soal-soal yang tidak bisa dikerjakan dengan pemfaktoran. Baik, kita tulis rumusnya. X sama dengan lawan B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nilai A, B, dan C kita substitusikan. Lawan B berarti lawan min 5, kita tulis 5 plus minus B kuadrat negatif 5 dikuadratkan min 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya min 300 per 2A, 2 kali 1. Ekivalen dengan X sama dengan 5 plus minus negatif 5 dikuadratkan adalah positif 25. Min 4 dikali 1 min 4. Min 4 dikali min 300 adalah positif 1200. Per 2 kali 1 adalah 2. Kita sederhanakan dalam akar. Ekivalen dengan X sama dengan 5 plus minus akar 1225 per 2. Akar 1225 adalah 35. Maka kita peroleh X sama dengan 5 plus minus 35 per 2. Untuk X1 kita ambil yang 5 ditambah 35 per 2. Untuk X2 kita ambil 5 min 35 per 2. Maka kita peroleh X1 5 ditambah 35 adalah 40 per 2. Sedangkan X2 nya 5 dikurangi 35 adalah negatif 30 per 2. Hasilnya X1 sama dengan 20 dan X2 sama dengan negatif 15. X tadi adalah permisalan dari ukuran panjang. Ukuran panjang atau ukuran suatu objek, baik panjang, lebar, atau tinggi, itu tidak ada yang negatif. Maka di sini X sama dengan negatif 15 tentu tidak mungkin. Maka yang mungkin adalah X sama dengan 20. Kita substitusikan X sama dengan 20 ke permisalan panjang dan lebar. Panjang tadi X meter berarti 20 meter. Dan lebarnya X min 5. 20 dikurangi 5 adalah 15. Kalau yang ditanyakan adalah keliling, panjang dan lebar sudah kita punya, yaitu panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Maka keliling adalah 2P plus 2L sama dengan 2 dikali 20 ditambah 2 dikali 15. 2 dikali 20 adalah 40, 2 dikali 15 30. 40 ditambah 30 sama dengan 70 meter. Jadi keliling tanah adalah 70 meter. Jawaban yang benar adalah D. Begitu ya. Jadi kalau soal pemecahan masalah, kita harus bisa menyatakan dari pernyataan verbal dalam suatu kalimat menjadi model matematika, kemudian kita selesaikan. Baik, demikian soal-soal yang bisa kita sajikan dan kita bahas pada episode kali ini. Dan berakhirnya pembahasan soal-soal persamaan kuadrat episode kali ini. Kita akhirkan sampai di sini. Berjumpa lagi pada tayangan berikutnya untuk pembahasan soal-soal materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.